Shalom warga kerajaan, kembali kita bertemu. Dan selama 2 bulan yang lampau saya sudah arahkan kepada warga kerajaan untuk menyampaikan belajar firman Tuhan dari kitab Yakobus. Dan dalam Yakobus pasal pertama ayat kedua dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, all joy, ketika menghadapi apa? Pencobaan. Pencobaan dia bisa ujian. Ujian itu dari Tuhan untuk membuktikan keaslian. Ketika ada banyak goncangan begini, rumah-rumah yang tidak didirikan di atas batu karang pada runtuh, yang tidak berakar akan jebol, ya. Dan kalau pencobaan itu membuktikan bagaimana apa betul kita setia pada Tuhan, setia pada pasangan hidup kita. Aslinya kita akan kelihatan lewat beberapa bulan ini ujian. Karena itu saya beri nama Corona Academy. Bukan pandemi, tapi akademi. Kita bisa merubah semua ini kan musim ya. Ketika musim gugur, kita mengalami bunga-bunga gugur. Kita mengalami yaitu banyak yang hilang dari hidup kita. Nah, aslinya kita kelihatan. Kita ini manusia jasmani atau manusia rohani. Kita ini adalah roh. Banyak orang anggap dirinya rohani. Tunggu dulu. Kalau orang rohani dia tidak akan khawatir ketika barang-barang hilang, penghasilan hilang. Karena sumbernya bukan daripada manusia, bukan daripada dunia, tapi dari Tuhan. Saya mengajarkan anggaplah kebahagiaan. Jadi ketika ada change, karena ini autumn ya. Seringkali orang bilang musim gugur ya, fall. Itu akan terjadi perubahan. Pohon-pohon yang begitu indah pada berguguran semua dan kelihatan jelek. Mungkin kita kelihatan secara fisik seperti itu. Tetapi kita bisa merubah change menjadi chance. Tergantung kita dong. Ya, kita bisa merubah kesempitan jadi kesempatan. Anggap suatu kebahagiaan. Ada goalnya. Kalau orang tidak tahu goal, orang tidak tahu purpose, dia akan kacau. Dan tujuannya adalah supaya menjadi matang, menghasilkan buah yang matang. Banyak orang berkata kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus tahu kita harus ke arah being bukan doing. Banyak orang keliru. Saya nggak bisa kerja apa-apa. Sekarang Tuhan sedang membentuk kita, ya. Dan firman Allah berkata supaya apa? Utuh, tidak kekurangan suatu apapun, sempurna, lacking nothing. Seringkali kita berpikir lacking nothing itu hal-hal yang jasmani. Tetapi setiap daripada goal kita adalah seperti dikatakan Kristus, hendaklah engkau sempurna, hendaklah engkau matang, hendaklah engkau utuh sepenuhnya, sama seperti Bapakmu sempurna adanya. Karena itu mari kita tetap menganggap suatu kebahagiaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa yaitu tetap berbahagia. Ada orang berkata, ada orang cuma menanti badai berlalu, tetapi ada orang belajar menari di bawah hujan lebat. Saya ajak saudara dancing in the rain. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Ada sukacita sore hari ini, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini, buat hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih diizinkan Tuhan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Hari ini kami mau meninggikan Engkau. Hari ini kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau memasyurkan nama-Mu. Sebab kami tahu Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami membawa bangsa kami di dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami, berkati para pemimpin yang ada di bangsa ini, mulai presiden, wakil presiden, sampai pemerintahan yang ada di daerah. Urapan-Mu ada pada setiap mereka. Roh takut akan Tuhan ada pada setiap mereka. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar karena nama-Mu. Berkati juga kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso kami terus berdoa. Biarlah Bondowoso juga dilawat Tuhan. Bondowoso diberkati Tuhan. Penduduknya diberkati Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas kota ini. Terima kasih, berkati juga gereja-Mu Tuhan, di
kami, begitu mengasihi kami, yang menjaga kami, bahkan menguatkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau buka telinga kami, hati kami, pikiran kami, hanya untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sharing firman Tuhan kita kali ini, pembelajaran kita bersama-sama kali ini berjudul Empower. Ada ID-nya, yang artinya, next slide. Kata empower sendiri itu ada dua arti. Yang pertama, bahasa Inggrisnya, saya terjemahkan. Give someone the authority or power to do something. Memberikan seseorang kekuasaan atau kuasa untuk melakukan sesuatu. Di beberapa minggu ini Pak Herman sudah menggali banyak di arti yang pertama ini. Nah, yang kedua ini artinya nih, kita baca bersama-sama. Make someone stronger and more confident, especially in controlling their life and claiming their rights. Terjemahan bahasa Indonesianya, membuat seseorang lebih kuat dan lebih percaya, terutama dalam mengontrol kehidupan mereka dan mengklaim haknya mereka. 2 Tawarik 20, ini ayatnya agak panjang, jadi kita akan harap bersabar. Ini ceritanya nih, backgroundnya, Raja Yosafat yang di foto ini sedang diserbu oleh Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meonim. Orang Bani Moab dan Bani Amon itu adalah suku atau bangsa yang terkenal jago berperang. Jadi yang ada ini lawannya bukan lawan sepele, dan dia diserbu. Jadi dari Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meonim. Kita baca, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasedon Tamar, ya di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Stop di sini dulu. Ketika Yosafat mendengar kabar buruk, ada Bani apa aja? Moab, Amon, dan Edom. Jadi dikeroyok ada 3. Bukan cuma satu bangsa yang besar yang siap menyerbu mereka. Dan orang zaman dulu tuh gak kayak perang zaman sekarang, menaklukkan, jadi jajahan, mencari pasar dari produknya aja kalau zaman sekarang, atau mencari pasar untuk ideologinya mereka. Tapi di zaman dulu itu ketika menyerang, yang laki-laki dibunuh, yang perempuan diambil, yang anak-anak dijadikan tentara lawannya. Jadi satu bangsa itu akan musnah. Jadi ini berita yang sangat buruk. Dan Raja Yosafat saat itu takut. Tapi apa yang Raja Yosafat lakukan? Ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu." Sehingga seterusnya ada kata-kata yang kalau saya bilang ini seperti memuji Tuhan, mengingatkan Tuhan, kan di sini ya. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa?
Di sini terkesannya kalau kalau kita baca sekilas akan terkesan bahwa sepertinya Raja Yosafat itu mengingatkan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah benar itu mengingatkan Tuhan? Karena ada kalimatnya kalimat retorik, kalimat pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Si Raja Yosafat itu mengingatkan Tuhan apa bukan? Bukan. Raja Yosafat di sini ketika mengucapkan kata-kata ini mengingatkan, bukankah Tuhan itu baik? Bukankah Tuhan luar biasa? Kuasa dan perkasa dari tanganmu. Lalu seterusnya, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu, lalu mendiami tanah. Jadi seperti cerita nih, dia bukan mengingatkan Tuhan, dia mengingatkan sejarah bahwa betapa besarnya Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu, kebesaran Tuhan itu kepada siapa? Kepada dirinya sendiri dan kepada seluruh bangsa Israel. Kadang-kadang ketika ada masalah, kita datang kepada Tuhan karena panik. Ketika datang kepada Tuhan, kita banyakkan mengadukan masalah yang sedang kita hadapi. Jadi kita ketika datang kepada Tuhan, kita ceritain Tuhan masalah saya begini-begini. Salah apa benar itu? Benar, karena Tuhan adalah ayah kita, bapak kita, kan curhat nih. Tapi pada waktu-waktu tertentu nggak perlu sampai terus-terusan kita berkeluh kesah pada Tuhan. Sudah saatnya ketika kita mencari wajah Tuhan, kita harus mengingatkan diri kita nih. Siapa sih Tuhan buat kita? Tuhan sudah melakukan hal-hal luar biasa apa buat kita? Sekarang kan nih, udah COVID. Oh, by the way, hari ini Bondoso sepertinya nambah dari 39 jadi 51. Resesi, Singapura sudah dalam bankruptcy, dalam resesi, sudah mau bangkrut. Korea Selatan mau bangkrut. Jepang diprediksi begitu. Amerika sudah nggak jelas. Emas naik, rupiah udah mulai turun. Kalau dipikir-pikir berita apa sih yang bagus akhir-akhir ini? Tapi kita harus ingat, Tuhan yang kita sembah ini siapa? Kalau sekarang nih kita lihat, nggak kelihatan masa depan kayaknya suram. Tapi kita harus ingat, Tuhan kita, Tuhan pencipta masa depan. Amin. Jangan khawatir masa depan kita. Orang yang percaya, orang yang berharap sama Tuhan, masa depannya gilang gemilang, penuh harapan. Amin. Lalu kita belajar lagi dari Yosafat lagi. Ketika si Yosafat curhat nih, ini ayatnya sampai dari 1 sampai 13. Dia itu seperti mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan, seperti mempertanyakan Tuhan. Tapi sebenarnya ini, ketika dia bicara itu dia mengingatkan. Jadi ketika kita ada masalah, bukan komplain, curhat sama Tuhan itu manusiawi, karena Tuhan adalah Bapa kita. Sekali lagi, tapi ada syaratnya, kita harus berbalik. Kita ingetin nih ke diri kita nih, bukan ke Tuhan. Tuhan, kau adalah Tuhan. Enggak perlu, Tuhan tahu kok Tuhan siapa. Kadang-kadang kan kita yang lupa nih Tuhan siapa. Jadi kita harus ingetin. Lalu yang hal kedua, kita harus apa? Dengar suara Tuhan. Kita harus peka akan suara Tuhan. Kita harus melembutkan hati. Kita harus peka. Tuhan mau bicara apa? Kita baca di 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai 17. Di sini ketika mendengar suara Tuhan, ada roh Tuhan menghinggapi seorang yang dipakai Tuhan. Ada pesan yang agak aneh. Besok akan ada musuh yang nyerang kamu di pegunungan Sis, ya, di pendakian Sis. Kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Di ayat 17 yang lucu. Dalam peperangan ini,
Tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ini mau perang atau mau piknik sih? Kamu nemuin musuh kamu, tapi kamu gak usah perang. Aneh kan? Yang saya dapetin di sini maksudnya begini. Ketika kita sudah dalam hadirat Tuhan, kita membuat hati kita peka dan roh kita peka akan suara Tuhan, akan ada instruksi dan perintah atau panduan dan bimbingan khusus yang Tuhan bagikan buat kita. Karena untuk musuh yang luar biasa yang kita nggak bisa hadapi, itu harus dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Kita ke ayat berikutnya, di ayat 18 sampai 20. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Kalau saya jadi Raja Yosafat dapat berita buruk, lalu ketika menyembah Tuhan, Tuhan dapat memberikan kita pesan seperti itu, saya akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Untuk membangkitkan iman kita. Karena yang poin ketiga ini, di saat-saat seperti ini, kalau kita lihat kiri, kalau kita lihat kanan, lihat depan, lihat belakang, baca sosmed, baca berita, nonton TV, yang sebelah situ perang, yang sebelah sini bencana alam, yang situ ada yang meninggal. Tidak ada yang dapat membangun kita. Tapi yang apa yang harus kita lakukan? Bangun iman kita. Dengan apa? Dengan janji-janji Tuhan. Lalu berikutnya dia bilang, dengan puji-pujian. Apakah Tuhan perlu dipuji? Baru ketika kita puji Tuhan, lalu Tuhan baru jadi besar, lalu Tuhan baru jadi mulia, lalu Tuhan baru jadi gagah perkasa? Enggak. Tuhan gak butuh pujian kita. Kita yang butuh memuji Tuhan, supaya kembali lagi seperti tadi apa? Supaya kita diingatkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Masalah boleh ada, Tuhan kita luar biasa. Jadi bangkitkan iman kita. Lalu yang berikutnya, yang kayak tempat percaya, taat, dan setia. Kita harus percaya, karena nggak ada pilihan untuk. Kalau kita nggak percaya Tuhan akan tolong kita, kita akan patah harapan, kita akan hilang semangat. Mau ngapain ya? Lagi lockdown begini, mau bisnis apa susah, mau ke gereja takut, mau nonton di online lewat YouTube streaming atau apapun juga, percuma lah. Yang ada di pikiran corona, covid, resesi, krismon. Sudah bukan saatnya begitu lagi. Saatnya kita bangkit dengan apa? Percaya, taat, setia. Kita baca di 2 Tawarik 20, 21 sampai 28. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi pakaian nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatnya Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah.
Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Perintah Tuhan yang rada aneh itu, yang tidak masuk akal itu, kita harus percaya, kita harus taat, kita harus setia. Ini mau perang nih. Yang ditaruh sama Raja Yosafat apa? Pemuji. Kira-kira kalau saya minta Kak Yofet, Kak Darius, Kak Kristi untuk perang, kira-kira mereka mau gak ya? Ini tentara udah bawa senapan, bawa basoka, bawa bom. Kak Yofet bawa keyboard, Kak Darius bawa gitar, Kak Kristi bawa drum, sama Kak Deva bawa mikrofon nyanyi. Nggak ada ceritanya. Dalam perang itu strategi seperti itu. Ketika pujian penyembahan ditaruh di depan, ini perlambang bahwa kita harus menaruh mesbah. Kita harus memuji Tuhan, biar Tuhan yang berjalan di depan kita. Amin. Bukan kuat gagah kita, bukan hikmat kita. Sekarang ini kita butuh mujizat. New normal dibuka, orang mulai agak meremehkan, betul? Puji Tuhan sih bisnis sudah mulai bergerak. Hotel juga ya, puji Tuhan bisa recover. Yang 3 bulan kehilangan yang lalu kita udah bisa recover. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua bisa recover, bukan hanya recover, bahkan pulih. Dan ketika Tuhan memulihkan tuh bukan pulih sama kayak bangku rusak nih, dibenerin ke tukang bangku, dibetulin, dipulihkan, dia nggak akan bisa sama, nggak akan bisa 100%. Bisa 70, 80%, 90% aja sudah bagus, bener ya? Mobil, mohon maaf kalau mobil tabrakan, masukin ke bengkel, dia bisa pulih 100% apa enggak? Nggak bisa. 90% aja udah haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika Tuhan memulihkan, itu minimal 120%. Bisa berlipat kali ganda ketika Tuhan memulihkan. Apapun masanya, apapun situasinya, Tuhanlah sumber kita. Sumber kita bukan ekonomi Indonesia, keputusan-keputusan menteri atau presiden, atau dari customer kita atau langganan kita. Sumber penghidupan kita dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Jadi rada aneh kalau dilihat dari hikmat manusia, pemuji taruh depan. Si Raja Yosafat dan pasukannya ada gitu, melemparkan panah, melemparkan tombak, enggak. Mereka sudah lawannya sudah bunuh-bunuhan sendiri. Kalau saya mungkin saat itu ya, jadi salah satu rakyatnya Yosafat, mungkin saya akan bilang, yang nabi atau orang dipakai Tuhan, udah gila nih orang nih, ngaco nih, mau perang, kita nggak suruh maju, kita nggak usah ngapa-ngapain disuruh maju. Kalau kita nggak bersiap-siap, ketika perang, ya kan kita mati. Saya mungkin curiga bahwa orang ini adalah mata-mata musuh yang disusupkan untuk melemahkan kita. Kalau kita pakai hikmat manusia, tapi Tuhan membuktikan janjinya apa enggak? Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berdusta, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Oh by the way, keren ya, buat ngumpulin jarahan berapa hari? 3 hari. 3 hari.
Di Amerika ada kerusuhan, orang banyak yang jarah ke toko-toko. Apa sih yang mereka ambil? Ember lah, tisu lah, sepatu. Ke toko sepatu, yang ditaruh di depan kan sepatu sebelah kiri semua kan, yang kanan kan di gudang. Diambil banyak-banyak. Ya ambilnya barang remeh-temeh seperti itu. Tapi yang di sini bukan barang yang remeh-temeh. Buat ngambil 3 hari, itu mungkin bisa menghidupi mereka dalam beberapa bulan. Poin berikutnya kita baca di 27 dan 28. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah masing-masing. Rumah Tuhan. Ketika sudah meraih kemenangan, kita harus senantiasa ingat dan sadar bahwa yang memberikan kemenangan ini bukannya kita, bukan kuat gagah kita. Kalau dengan kuat gagah kita, kebijaksanaan kita, yang ada bukan menang, yang ada bonyok, yang ada babak belur. Mau perang dengan puji-pujian, ketika kembali harus dengan puji-pujian. Jadi ditutup, diawali dengan puji-pujian, ditutup dengan kita punya tantangan masing-masing. Ingat, bukan masalah. Kalau Tuhan izinkan kesesakan itu ada, kesesakan itu gak akan selama-lamanya. Ketika kita izinkan Tuhan untuk campur tangan, kesesakan itu akan diubah menjadi kesaksian. Dengan begini kita gak akan punya ruang untuk sombong. Tuh kan, saya kerja keras sih di tempat kita di Anugerah kemarin, beberapa bulan lalu kan sempat parah lah. Lalu ada satu hari ada tim maintenance untuk pembangkit listrik tenaga air yang di Sampean Baru. Mereka datang, sewa beberapa kamar untuk beberapa minggu. Jadi 3 bulan kerugian itu, yang minus itu, Tuhan pulihkan dalam waktu 3 minggu. Kalau kita memulihkan, misalnya gini, yang kehilangan kita 3 bulan dengan kondisi sekarang, untuk memulihkan kehilangan 3 bulan, boro-boro memulihkan ya. Bulan keempatnya ini nggak rugi aja udah utuh. Untuk haleluya. Ini kok bisa ke cover? Tuhan itu memulihkan itu lebih baik daripada sebelumnya. Dan ketika Tuhan memulihkan, Tuhan bisa menarik jangkanya karena untuk menguatkan akar-akar kita. Tapi juga Tuhan bisa mempercepat. Yang harusnya kita butuh waktu sekian tahun, sekian bulan, Tuhan bisa percepat. Walaupun kita kelihatannya itu beberapa bulan lalu kayaknya suram gitu ya. Tapi ingat, Tuhan kita Tuhan yang memegang waktu. Yang Tuhan bisa overnight, bisa merubah dalam waktu sekejap. Tetap tadi di poin nomor 4. Apa? Percaya, taat, dan setia. Poin pertama, datang pada Tuhan. Poin kedua, dengar suara Tuhan. Suara Tuhan ya, bukan suara hantu ya, bukan suara kedagingan kita ya, suara Tuhan. Ketiga, bangun iman dengan janji-janji Tuhan dan puji-pujian. Jangan bangun iman dengan sosmed-sosmedan yang ada malah down. Bangun iman dengan janji Tuhan dan puji-pujian. Yang 4, percaya, taat, dan setia. Yang 5, mengucap syukur dan puji Tuhan. Next slide. Ini juga ada sentuhan buat Bapak Ibu, saudara sekalian di tempat ini. Kita baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Tapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Stop dulu di sini.
Setiap di ayat 9 sampai 10 yang ada kata-kata engkau atau mu diganti dengan nama masing-masing. Engkaunya kita ganti dengan nama masing-masing ya. Mulai dari ayat 9 sampai 10. Siap, 1, 2, 3. Michael yang telah kupanggil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata padamu Michael hambaku, aku telah memilih Michael dan tidak menolak Michael. Janganlah takut, sebab aku menyertai Michael. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah Michael. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong Michael. Aku akan memegang Michael dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu kita merenungkan sedikit. Saya mohon kita tutup mata, kita nikmati pujian ini, kita renungkan bahwa apapun yang kita alami saat ini, kita punya Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan sudah berjanji sendiri kemenangan, penyertaan Tuhan itu adalah milik kita. Lembah yang kita hadapi saat ini hanyalah jalan untuk ke satu bukit yang lebih tinggi lagi, untuk pengalaman yang lebih intim lagi dengan Tuhan, untuk pengalaman yang kita mengalami Tuhan sendiri, mengalami mujizat Tuhan sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, Tuhan yang penuh mujizat, Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan yang peduli akan setiap kita. Dan kita akan nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Mujizatnya disediakan bagi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mujizatnya disediakan bagi. Mujizatnya disediakan, mujizatnya disediakan dan diberikan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat kemenangan, haleluya. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Kami percaya Bapak, kami sungguh dikuatkan. Kami akan terus menaruh kepercayaan kami kepada firman Tuhan yang hidup, janji-janji Tuhan yang selalu diingatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba firman-Mu. Kami percaya Bapak, Tuhan akan memakai lebih lagi Tuhan di dalam usaha pekerjaan dan rumah tangganya. Ada hal-hal yang besar, yang lebih hebat, lebih luar biasa lagi Tuhan kerjakan. Bahkan Tuhan akan percayakan pelayanan-pelayanan yang lebih lagi Tuhan. Taruhkan terus hikmat, taruhkan terus pewahyuan yang baru dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat-Mu yang mendengar, termasuk hamba-Mu Tuhan. Kami boleh dikuatkan. Kami percaya mulai hari ini Tuhan, iman kami tidak akan goyah. Kami akan terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Berkati umat-Mu Tuhan dengan firman-Mu. Dan kami yakin firman-Mu akan menghidupi selama hidup kami Bapa. Hari-hari ke depan akan terjadi mujizat. Pertolongan Tuhan akan dicurahkan. Kami juga akan mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah ada dalam pikiran kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Berkat Tuhan atas umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Kita akan
perjamuan kudus. Mari saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Bapa, kami bersyukur kami boleh hari ini menikmati perjamuan kudus, satu hidangan, satu meja dengan Tuhan, berada di dalam tata kasih karunia Tuhan, untuk mengingatkan setiap kami bahwa betapa kami bersyukur mengenal Engkau. Kami yang tidak mampu dimampukan Tuhan, kami yang tidak bisa dibisakan Tuhan, kami juga yang mengalami pergumulan, sulit mengalami jalan keluar. Namun Tuhan berikan jalan keluar oleh karena kuasa ilahi yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami sadar hari ini ada sesuatu yang dahsyat yang ada dalam hidup kami, yang sedang bekerja dan terus menerus bekerja untuk menolong setiap kami, untuk membuat mujizat dalam kehidupan kami, sebab kami tidak mampu. Terima kasih Bapa, manifestasikan kuasa-Mu melalui perjamuan ini, dan kami akan menikmatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala. Tanda saudara dan saya menghormati dan menghargai korban Kristus di kayu salib. Ketika kita mengangkat roti ini, tubuh Yesus disesah, dianiaya, diludahi, diinjak-injak, lambungnya ditikuk, dan Dia lakukan buat kita semuanya. Kami bersyukur Bapa buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau lakukan bagi kami semuanya agar kami diselamatkan. Percayakah saudara di tempat ini bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawanmu tinggi. Dan ketika kita mengangkat cawan ini, darah itu tercurah dari tubuh, mengalir, menyucikan hidupmu, membuat engkau disembuhkan. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur Bapa, ada sesuatu kekuatan ilahi, sesuatu yang dahsyat bekerja dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus yang akan termanifestasi lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari letakkan cawan. Saya mengajak kita menyembah Tuhan. Mari ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, syarabarala. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hidup kami akan menolong setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, luar biasa firman-Nya ya. Semoga Tuhan pakai Pak Michael yang luar biasa, lebih lagi ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Michael Setiawan yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Tuhan Bapa di surga, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah buat kami, mengajarkan untuk kami Tuhan, agar kami selalu taat setia kepada Engkau dan percaya kepada Engkau ya
hadapan-Mu, tidak sombong Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang luar biasa. Berkati hamba-Mu Bapak Michael Setiawan, pakai dia Tuhan lebih lagi Tuhan. Pakai hamba-Mu ini dengan yang luar biasa, sehingga kuasa Allah tercurah buat kehidupannya. Tuhan berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Pakai keluarga ini dengan keluarga kemuliaan dari surga. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan menabuh di kerajaan-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami yang akan memberi, sehingga kuasa Allah itu tercurah, mujizat tercurah buat kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan